Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Arsamadani, NIM 19010045 dari Prodi Teknik Perminyakan kelas B. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu casing pemboran. Yang A itu adalah definisinya. Definisi casing adalah pipa yang dimasukkan ke dalam sumur bor, di mana memiliki beberapa fungsi yang penting baik dalam pekerjaan pemboran drilling maupun dalam pekerjaan penyelesaian sumur kompresi. Casing merupakan komponen yang cukup mahal dan harus diperhitungkan dalam pekerjaan pemboran karena biasanya biaya untuk casing berkisaran 25% sampai 30% dari keseluruhan biaya pemboran suatu sumur. Nah, yang B itu ada fungsi berdasarkan klasifikasinya. Ada satu itu ada konduktor. Konduktor pipe itu adalah merupakan rangkaian casing yang pertama. Konduktor casing ditanamkan pada titik di mana suatu sumur akan dibor dengan cara menumbuhkan dengan menggunakan kedalaman konduktor pipe. Nah, kegunaan konduktor pipe itu menampung drilling fluid atau mud agar sirkulasi bisa dilakukan mencegah pembesaran lubang. Nah, khusus di offshore adalah untuk melindungi drill string dari air laut. Yang kedua ada surface casing, yaitu casing yang dimasukkan ke dalam sumur atau lubang bor melalui kedalaman, dan dari surface casing ini akan sangat tergantung dari kedalaman formasi yang tidak solid. Kegunaan surface casing itu melindungi formasi dari lapisan air bersih dan menutup insulated formasi dari zona-zona low circulation dan menyediakan tempat untuk pemasangan BOP, melindungi atau menjaga build section pada sumur berarah, dan menyediakan tempat untuk melakukan lift of test. Nah, yang ketiga itu intermediate casing. Ialah casing dipasang setelah surface casing yang biasanya digunakan untuk menutup dan mengatasi masalah karena akan timbul formasi selama pekerjaan pemboran. Intermediate casing ini berukuran diameter antara 8 atau 5,8 inch sampai dengan 13,58 inch. Kegunaan intermediate casing ini menutup zona-zona yang akan menimbulkan masalah dalam pemboran, gas zones atau circulation zones. Nah, yang empat itu ada production casing. Production casing ialah rangkaian pipa selubung yang terakhir dimasukkan ke dalam lubang bor. Ukuran produk casing ini akan sangat bergantung dari perkiraan jumlah produksi air sumur tersebut. Kegunaan production casing ini menyediakan tempat berkumpulnya fluida yang akan diproduksi dan memisahkan formasi dengan formasi lainnya, menghubungkan formasi produksi dengan permukaan. Yang kelima itu ada liner. Liner ialah merupakan rangkaian casing production casing yang dipasang dalam lubang bor atau sumur tetapi tidak sampai ke permukaan. Biasanya liner dipasang pada intermediate casing dengan menggunakan packer atau slip. Nah, kegunaan liner ini untuk mengurangi biaya casing dan biaya running casing. Jika liner ini harus disambung sampai ke permukaan dengan menggunakan rangkaian casing lainnya, maka rangkaian casing ini disebut dengan tie-back string. Nah, yang C itu ada jenis sambungan pipa. Jenis sambungan pipa itu yang pertama ada round thread and coupling. Itu bentuk ulir seperti huruf V dengan jumlah ulir 8 atau 10 inch. Sambungan ini ada dua macam, yaitu long thread dan coupling. Nah, yang kedua ada butter thread and coupling. Bentuk ulir seperti trapezium dengan jumlah ulir 5 buah per inch untuk rangkaian casing dengan tension load besar. Yang ketiga ada extreme line casing.
Sistem rangkaian casing ini tipe sambungan yang ulirnya menyatu pada badan casing, bentuk ulirnya trapezium atau segi empat. Sambungan jenis ini sangat tahan terhadap kebocoran. Selanjutnya ada data yang dibutuhkan dalam desain casing. Terdapat 3 macam, yaitu berat casing, yield point casing, dan panjang casing. Yang pertama itu ada berat casing. Yang terdapat selain plain weight, berat batangan casing, di mana casing tersebut diukur beratnya tanpa memiliki berat dan coupling. Threaded and coupling weight, berat batangan casing yang memiliki berat pada kedua ujungnya and coupling pada satu ujungnya. Yang ini adalah yield point casing, yaitu ada tensile strength, collapse strength, dan boost strength. Ukuran casing biasanya dispesifikasikan dengan outsider diameter atau OD. Nah, dan ketebalan nominal dari dinding casing. Yang itu adalah kendala saat casing design. Yang pertama itu ada kick. Kick itu adalah masuknya fluida formasi ke dalam lubang sumur. Nah, dan ada itu blowout. Blowout itu suatu peristiwa mengalirnya minyak, gas, atau cairan lainnya dari dalam sumur. Nah, ada loss circulation. Circulation itu hilangnya lumpur atau circulation akibat lumpur terlalu berat. Loss circulation itu retakan atau lapisan yang sangat permeabel. Ada having cell, yaitu karena kesulitan yang berkaitan dengan perancangan sumur eksplorasi yang bertekanan tinggi. 2 itu ada hoisting system. Dan yang A, kenapa menara bor, semua peralatan bor digunakan harus memenuhi syarat keselamatan kerja. Yang A itu, jadi agar semua baik, itu menara bor dan alat pemboran terjamin memiliki kemampuan dalam proses penggunaannya serta memenuhi syarat keselamatan kerja. Yang B itu, pada waktu pergantian drawwork dapat dilakukan dengan, pada dasarnya drawwork adalah seperti sebuah gunungan besar terdiri dari sebuah drum yang dililit ke drill line. Dan untuk perlengkapan ground hole ringan terletak di belakang drum utama. Nah, yang C adalah sebagai tugas toll pulser dalam melakukan pengawasan keselamatan kerja pada instalasi pemboran, maka harus dilakukannya adalah melakukan inspeksi dan audit sebelum pekerjaan dan sesudah pekerjaan agar mengetahui apa saja bahaya yang sebelum dan sesudah dilakukan pekerjaan. Nah, yang dia adalah unsafe conduction. Contohnya itu ada tempat kerja yang tidak memenuhi syarat atau standar, alat pelindung diri yang tidak dengan standar telah diterapkan, kebisingan di tempat kerja, waktu kerja yang berlebihan. Ada saat memberikan pelumas pada crown block, maka traveling block harus dalam kondisi seperti apa? Nah, crown block berupa katrol atau puncak menara yang dihubungkan pada traveling block dengan menggunakan drying line untuk meringankan beban pengangkat berbagai peralatan pemboran. Karena traveling block merupakan susunan puli-puli di tali baja dililitkan. Yang F, tugas floorman. Tugas utama adalah membantu driller bekerja di rig floor pada saat melakukan pekerjaan koneksi atau unkoneksi pada pipa pengeboran. Mereka dituntut harus memahami langkah-langkah kerja penggunaan peralatan kerja. Yang dia adalah tujuan diadakannya safety meeting. Yaitu safety meeting merupakan suatu pertemuan yang harus dihadiri oleh semua pekerja, supervisor, engineer, foreman, HSI, dan wakil manager. Toolbox safety meeting, ada free job safety meeting, ada weekly safety meeting, dan forum monthly meeting. Yang akan jelaskan fungsi dari masing-masing alat ini. Yang pertama itu ada mesh.
Mesh adalah jenis menara ini posisi berdiri dapat vertikal atau hampir vertikal, terdiri dari bagian yang dikaitkan sama dengan las atau sekrup. Yang kedua itu ada substruktur. Konstruksi kerangka baja sebagai platform dipasang sebagai di atas titik bor. Subkultur memberikan ruang kerja di peralatan dan pekerja di atas di bawah lantai bor. Yang ketiga ada rig floor, itu lantai bor merupakan bagian penting dalam perhitungan kedalaman sumur karena titik nol pemboran dimulai dari lantai bor di atas subkultur yang berfungsi menampung peralatan-peralatan pemboran. Yang keempat ada drawwalk. Drawalk itu merupakan otak dari suatu unit pemboran karena melalui drawalk ini seorang driller dapat melakukan pengaturan operasi pemboran. Sebenarnya drawalk merupakan suatu sistem transmisi yang kompleks. Yang kelima ada crown block. Crown block merupakan kumpulan roda yang ditempatkan pada puncak menara sebagai blok yang diam. Yang keenam ada traveling block, merupakan kumpulan roda yang digantung di bawah crown block di atas lantai bor yang berfungsi sebagai blok atau bergerak naik turun. Yang ketujuh ada hook, berfungsi untuk menggantungkan swivel dan rangkaian pipa bor selama operasi pemboran berlangsung. Hook terletak di bawah blok. Dan ada drilling line, yaitu berada di dekat drawalk. Drilling line menghubungkan semua komponen dalam sistem pengangkat karena tali ini dililitkan secara bergantian melalui crown block. Yang satu ada definisi dan fungsi ton miles. Untuk ton mile fungsinya dalam sistem angkat itu menetapkan untuk penggeseran didasarkan pada perhitungan kerja yang telah dilakukan oleh drilling line disebut dengan ton miles. Panjang pengirisan dan pemotongan dipengaruhi oleh tinggi menara, diameter drum drawalk, dan tipe drum crossover. Yang J itu cut off program adalah untuk menghindari kecelakaan yang mungkin terjadi karena kehausan, maka dibuat cut off program. Cut off program ini berdasarkan kekuatan kabel terhadap beban-beban berat diderita oleh drilling cable terjadi saat cabut dan masuk drill string, pemasangan casing, dan operasi pemancingan. Yang K itu ada hal apa saja yang harus dilakukan pada saat pengecekan rutin pada sistem angkat atau hoisting system. Ada cek safety lights with a telescopic mesh untuk memastikan teleskoping beroperasi bebas sebelum menurunkan dan menaikkan pelihara bersih. Cek rutin atau karatan terhadap yakin, cek pelumas pada crown, dan ada cek ancur kembali bila akan menarik beban berat, dan periksa kembali dan pelajari instruksi manual untuk keperluan secara teliti. Yang L ada peralatan utama untuk yang berada di lantai bor. Nah, lantai bor ini ditempatkan atas subkultur yang memberikan ruangan. Yang satu ada rotary table, ada drawalk, ada rotary drive, ada drilling console, ada make up and break out tong, ada rat hole dan mouse hole, ada dog house. Yang ketiga itu bit atau mata bor. Yang A adalah definisinya, yang B adalah cara kerjanya. Saya akan menjelaskan definisinya dulu. Mata bor atau bit adalah alat yang dipasang ujung paling bawah dari rangkaian pipa langsung terhadapan formasi atau batuan yang akan dibor. Nah, cara kerjanya itu adalah putaran beban yang diperoleh dari rangkaian pipa bor di atas akan menyebabkan mata bor ini menghancurkan batuan yang terletak di bawah, sehingga akan membantu semakin dalam bebatuan tersebut. Lumpur circulation akan melalui mata bor menyemprotkan langsung, membantu menghancurkan batuan-batuan.
Yang C itu ada bagian penting dari matabor atau bit. Nah, matabor berfungsi untuk menghancurkan, menembus lapisan batuan bersifat lunak atau mudah dihancurkan. Nah, ada nozzle. Nozzle itu menirkulasikan lumpur agar masuk lubang bor untuk mengangkat cutting sisa pemboran. Yang D itu ada perbedaan bit matabor berikut ini. Yang pertama itu ada drag bit. Drag bit ini memiliki roda-roda yang dapat bergerak dan membergaya gerak keruk dan blender. Letak jet nozzle pada drag bit dirancang agar supaya menyemprotkan blender. Nah, yang ada mill-toed bit, yaitu salah satu jenis matabor yang sering dikenal dari gigi-gigi pemotornya yang dibentuk dengan jalan mengeliling formasi medium. Yang ketiga ada insert bit. Gigi dibuat dari karbit tungsten yang tahan keausan. Biasanya matabor jenis ini digunakan menembus lapisan yang paling keras atau paling agresif. Yang satu lagi ada polycrystalline diamond compact. Nah, adalah PDC singkatannya. Terbuat dari bubuk mikro berlian dan paduan keras di bawah suhu tinggi yang tekanannya tinggi memiliki ketahanan keausan yang tinggi seperti berlian. Nah, pada saat sama tahan bentaran seperti paduan keras itu menjadikan bahan terbaik menjadi pemotong. Yang itu adalah ada diamond bit. Diamond bit itu pengeboran dengan diamond bit ini sifatnya bukan pengerukan dengan gigi berputar, tetapi diamond bit ini mengebor batuan berdasarkan penggoresan. Yang ditimbulkan pemakaian intan dipertimbangkan zat padat dan sampai sekarang pada prakteknya diamond bit jarang tidak melalui unsur keistimewaan dia diamond bit. Yang itu adalah macam-macam bit size. Dimulai dari 5,78, 10 bit size untuk diamond bit and mill-toed bit. Nah, di sini ada studi kasus untuk sistem angkatnya. Di link untuk pemboran adalah circulation. Data speculation. Nah, buatlah gambar penampang sesuai data yang pada tabel di atas. Berapa hopline pada saat menggantung casting. Gambar pada sumur. Tol beban horizontal gaya. Studi kasus tol per feet. Terima kasih atas perhatiannya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.